Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran fisika kelas 10 ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang ketidakpastian pengukuran ya, fisika kelas 10. Ini masih ingat pembelajaran ini ya? Ya. Baik, setelah pembelajaran diharapkan kalian mampu menentukan ketidakpastian pengukuran, baik pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang. Ringkasan materi yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa setiap pengukuran selalu diikuti dengan ketidakpastian. Adapun faktor penyebab munculnya ketidakpastian hasil pengukuran adalah kesalahan umum, misalkan faktor manusia ya. Kemudian ada kesalahan acak, faktor lingkungan, misalkan terlalu dingin, terlalu panas ya, mengakibatkan alat ya. Kemudian kesalahan sistemik, seperti faktor alatnya salah kalibrasi dan sebagainya ya. Kemudian kesalahan-kesalahan umum itu apa saja ya? Kesalahan umum atau gross error disebabkan kesalahan manusia, antara lain kesalahan pembacaan alat ukur, penyetelan yang tidak tepat, pemakaian instrumen yang tidak sesuai, kesalahan penaksiran dan paralak atau kesalahan yang timbul apabila waktu membaca skala posisi mata pengat tidak tegak lurus ya, miring ataupun dari bawah ya, tidak tegak lurus terhadap apa yang dilihat ya. Kemudian yang selanjutnya kesalahan acak disebabkan oleh gejala yang tidak dapat secara langsung diketahui sehingga tidak mungkin dikendalikan secara pasti atau tidak dapat diatasi secara tuntas, seperti fluktuasi getaran listrik ya, karena adanya getaran listrik sehingga alat ukur misalkan alat ampometer dan sebagainya itu tidak presisi ya. Kemudian gerak molekul udara ya, itu karena kelembaban dan sebagainya. Kemudian gerakan landasan, misalkan ketika melakukan pengukuran ada mobil lewat ya, maka landasan yang kita akan bergetar, maka otomatis pengukuran itu pun akan terjadi kesalahan. Kesalahan-kesalahan sistematis kesalahan akibat kalibrasi alat, misalkan kesalahan nol ya, yang namanya kalibrasi alat itu misalkan alat itu ditera ulang, peneraan ulangnya itu salah, maka itu akan mengakibatkan kesalahan secara sistematis ya. Oleh karena itu bila alat yang sudah lama itu kan sering ditera ulang, ditera ulang itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan nol itu menentukan angka nolnya tidak pas, maka hasilnya juga akan menghasilkan error ya. Waktu respon yang tidak tepat ya. Kondisi yang tidak sesuai, yaitu kondisi cuaca, kondisi udara dan sebagainya. Kesalahan pandangan atau kesalahan paralak ya. Cara melihatnya tidak tegak lurus terhadap apa yang dilihat pada alat ukur. Oke. Ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang. Ada yang disebut dengan ketidakpastian mutlak pengukuran tunggal, yaitu untuk melakukan pengukuran tunggal diambil kebijaksanaan bahwa nilai ketidakpastiannya yaitu delta X dirumuskan sebagai bahwa ketidakpastian itu sama dengan setengah dari nilai skala terkecil, misalkan mistar ya, mistar itu 1 mili, berarti setengahnya jadi 0,05 mili ya. Sedangkan hasil yang dinyatakan dengan pola X ini adalah hasil yang terbaik pengukuran, kemudian ditambah dengan ketidakpastiannya. Itu selalu kalau secara ilmiah penulisannya seperti ini. Kemudian ketidakpastian mutlak pengukuran berulang itu hasilnya penulisannya sama, yaitu X ditambah delta X, di mana X adalah hasil pengukuran nilai rata-rata pengukuran berulang, sedangkan delta X adalah
ketidakpastian mutlak pengukuran. Ketidakpastian mutlaknya ditentukan dengan rumus simpangan waktu atau standar deviasi, di mana ketidakpastian sama dengan setengah kali 1 per dari jumlah banyaknya pengukuran dikalikan dengan akar jumlah kali pengukuran kali dengan kuadrat pengukuran ke I dikurangi dengan jumlah rata-rata pengukuran dikuadratkan dibagi dengan banyaknya N dikurangi 1. Nanti kita akan melakukan bagaimana contoh pengukuran yang berulang ya. Kemudian ada yang dimaksud dengan ketidakpastian relatif adalah presentasi perbandingan ketidakpastian mutlak dengan hasil pengukuran yang terbaik. Ketidakpastian relatif untuk pengukuran tunggal ditentukan dengan KR sama dengan delta X per X kali dengan 100%, di mana delta X itu adalah setengah dari NTS yang seperti yang tadi dibahas sebelumnya. Kemudian ketidakpastian relatif untuk pengukuran berulang ditentukan dengan sama persis rumusnya, cuma delta X-nya. Delta X ini untuk pengukuran berulang dan X-nya pun berbeda. Kalau X ini hanya pengukuran yang terbaik, kalau ini adalah rata-rata pengukuran. Sedangkan untuk delta X ini adalah deviasi seperti yang rumus diperlihatkan sebelumnya, yaitu 1 per jali jumlah banyaknya pengukuran dikalikan dengan akar perkalian dari jumlah kali jumlah kuadrat pengukuran ke I ya dikurangi dengan jumlah pengukuran ke I dikuadratkan dibagi dengan jumlah pengukuran dikurangi 1 ya. Nah itu nanti hasil dari KR itu berhubungan dengan banyaknya angka penting. Kalau misalkan angka pentingnya 10%, maka pengukuran itu berhak atas berapa ya. Nah, jadi sini jadi kalau misalkan semakin kecil ketidakpastian relatif ya, maka semakin tepat pengukuran tersebut. Nilai ketidakpastian dalam pengukuran akan mempengaruhi jumlah angka yang berarti boleh diikut sertakan dalam penulisan. Semakin besar jumlah angka berarti yang boleh diikut sertakan dalam semakin tepat pengukuran tersebut. Adapun ketentuan jumlah angka penting atau angka berarti itu adalah ketika ketidakpastian relatifnya atau KR-nya 10% berhak atas 2 angka penting. Ketidakpastiannya relatifnya 1% berhak atas 1 angka berhak atas 3 angka penting. Sedangkan untuk 3 ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka penting. Nah, Bapak akan memberikan ilustrasi bagaimana cara menghitung pengukuran yang berulang ya. Sekelompok peserta didik melakukan pengukuran tinggi pantulan bola yang dijatuhkan ke lantai ya. Pengukuran dilakukan pengulangan dan didapatkan data ketinggian 86,70 cm 68,70 cm. Masukkan ke dalam tabel ini ya, diketikkan seperti ini. Nanti walaupun di sini kan ada bagian ini yang untuk menambah atau mengurang tanda koma itu. Nah, setelah ini 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10 dimasukkan ke dalam tabel. Kita masukkan bagaimana panjang kan atau tinggi dari pantulan itu dikuadratkan. Jadi tinggal sama dengan ini geser ke kiri ya. Pakai tanda pangkat ya, di atas angka 6 gitu.
ini ada kuadrat, enter. Nah, seperti itu. Kemudian di blok ke bawah Ctrl D aja ya. Nah, jadi gitu ya, ulangi ya. Nah, Bapak ulangi. Nah, jadi sama dengan nih, geser ke kiri, tekan shift angka 6 ya, sambil menekan shift kan, ini ada sana kuadrat. Nah, kemudian kalau misalkan sudah di blok, ada kalau tadi mendrag, sekarang bisa di Ctrl Enter, maka sekaligus akan keluar nilai-nilainya. Nah, tadi sesuai bahwa untuk menentukan rata-ratanya, yaitu adalah jumlah X ke Y dikuadratkan yang ini. Berarti kita harus menjumlahkannya, tinggal klik di sini aja, adalah sum. Nah, kemudian di enter ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, begitupun untuk yang ini ya, sama saja. Jadi kalau boleh itu kita Bapak hapus ya. Nah, kalau untuk itu sama aja, tinggal blok di sini karena yang sudah satu, ya klik aja ini, kemudian dijumlahkan, maka akan muncul. Nah, kalau ini udah otomatis sudah muncul. Nah, maksudnya untuk rata-rata ini boleh dengan dua cara, boleh menggunakan rumus yaitu average, atau langsung jumlah ini dibagi dengan banyaknya ini ya, maka di sini akan tertulis C19. Nah, C19 itu C19 itu yang ini kan jumlah dari sini semua dibagi dengan banyaknya pengukuran, yaitu 10 begitu, maka hasilnya adalah seperti ini. Sedangkan untuk delta L, nah delta L ini adalah menggunakan persamaan ini. Kok ini rumusnya seperti ini ya, kita praktekkan, ini kan yang sudah ada. Nah, kita lihat ini 1/n. Nah, berarti kita melakukan sama dengan ya 1 perkaliannya. Jadi ini adalah 1/10 ya, karena ini sudah jelas 10. Kemudian dikalikan dengan yang ini harus pangkat setengah ya, atau pangkat setengah itu adalah akar. Kemudian 10, ini biar karena ada pengurangan ya, ini ini kan yang ini harus ada di dalam. Kemudian ini dikurangi, ini juga harus dikurung juga, kemudian ini kurung dari ini ya, kurung ini apa ya, itu ini ya. Nah, nanti semuanya ini ada di dalam kurung ini. Nah, jadi maka harus ada, nah, ini yang per itu, nah, kan ini per 9 ya. Nah, sekarang yang ini yang di dalam ini berarti 10 kali, nah, jumlahnya adalah yang ini kan itu jumlah dari jumlah dari kuadrat ya, ini kan jumlah dari x kuadrat itu berarti yang ini ya. Nah, kemudian yang ini adalah jumlah x ke y, berarti ini ya, tapi dikuadratkan, berarti ini pangkat 2. Oke. Nah, sebagai n-1 nya ada 9 yang ini. Nah, kalau pangkat 5 nya ini adalah akar. Nah, kita masukkan. Nah, ternyata sudah sama antara ini. Kita gunakan pengurangannya supaya pengurangan supaya jadi 4 biar anggap penting. Nah, sekarang kita mau melihat berapa sih
kesalahan relatifnya. Yang namanya kesalahan relatif adalah kita bulatkan ya, yaitu kesalahan mutlak ya. Nah, ini ya, dibagi dengan rata-rata begini, berarti ini sama dengan ini dibagi dengan ini kali 100% ya. Jadi 0,04, berarti 0,04% ya, mendekati ke 0,0, berarti berhak atas 4 angka penting. Nah, cara penulisan 4 angka penting itu berarti 1, 2, 3, 4. Nah, desimalnya berapa? Ini adalah pembulatannya kan di dua angka di belakang koma. Nah, berarti di sini harus dibulatkan menjadi 0,03. Ini juga sama ya. Atau kita hapus karena ini udah ya. Sehingga penulisannya ini bukan 0,0. Jadi ini adalah 0,3 ya. Nah, kenapa benar nggak 4 angka penting? 4 angka penting itu yang dari sininya, bukan dari kesalahan. Itu 68,81 ditambah dengan penulisannya itu berapa, yang kalau misalkan yang lebih tingginya yaitu 86,84. Kalau yang terkecilnya ya berarti 68,78 gitu, seperti itu hasil dari pengukuran yang sesungguhnya. Jadi ini kita tuliskan di sini ya. Jadi penulisan itu seperti itu. Demikian cara menggunakan pengolahan ketidakpastian relatif dan penulisan angka hasil pengukuran untuk pengukuran yang berurang. Selamat mencoba dari soal yang Bapak berikan pada kesempatan kemarin, yaitu tentang soal yang diberikan pada waktu pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.